Bab 88. Di siang hari, Rejang dan Lala sudah berjalan seharian, tiba di sebuah kota yang cukup besar, yang merupakan perbatasan antara kerajaan Song Utara dan Selatan. Mereka berdua melangkah masuk ke sebuah restoran dan penginapan yang cukup besar. Lala yang cantik menarik perhatian tamu yang duduk menikmati makan siang. Mereka berbisik-bisik sembari terus menatap Lala. Lala tidak memperdulikan tatapan orang-orang itu. Dia menarik tangan Rejang menuju sebuah meja yang kosong. Pelayan pun mendatangi meja mereka di mana Rejang dan Lala duduk sembari menanyakan pesanan. Setelah mendengar makanan apa yang dipesan, maka pelayan pun meninggalkan meja itu untuk menyiapkan pesanan. Tak lama, makanan yang masih mengabulkan asap tipis sudah terhidang di meja. Rejang dan Lala menikmati makan siang itu dengan nikmat karena memang dari kemarin mereka tidak bertemu makanan yang layak. Di salah satu sudut, duduk seorang nenek tua namun berpakaian mewah. Saat melihat Rejang masuk bersama Lala, dia ingin bangkit menyapa, namun dia menahannya ketika mendengar bisik-bisik para pengunjung. Bukankah dia si pincang pemetik bunga? Bisik mereka. Yang lain mengangguk sembari menjawab, sayang gadis muda cantik itu. Andaikan dia mau menemaniku, maka aku akan memberikan semua untuknya. Nenek tua itu adalah Dewi yang mendengar semua bisik-bisik orang-orang di sekitarnya dan mengingat cerita anak buahnya yang semuanya wanita menjadi sangat marah pada Rejang. Dia masih menahan diri karena dia tahu dia tidak mudah untuk mengalahkan suaminya itu. Ingat itu dia diam menanti tindakan apa yang akan diambil para tamu restoran. Sementara Rejang dan Lala menikmati makan yang terhidang di meja mereka tanpa peduli dengan tatapan para tamu restoran tersebut. Saat menyelesaikan suapan terakhir di hadapannya, berdiri para lelaki dan dengan senjata di tangan, menatap Rejang dengan penuh amarah. Rejang tidak memperdulikan mereka. Dia terus menyuapi makanan itu dan membasuh tangannya. Setelah itu, dia menatap 5 orang yang berdiri mengelilingi mejanya. Ada apakah kalian berdiri mengelilingi kami? Tanya Rejang. Terdengar tawa dari orang-orang itu yang mendengar pertanyaan Rejang. Hei, pincang, kami sudah lama menantimu di sini, teriak salah satu dari 5 lelaki itu. Lala bangkit lalu berkata, coba engkau panggil sekali lagi. Seorang lelaki maju lalu berkata, Nona, engkau jangan ikut campur, karena engkau belum tahu bagaimana bejatnya lelaki pincang ini, bukan? Mendengar kata-kata pincang untuk kedua kalinya, amarah Lala memuncak lalu dia bergerak dengan sangat cepat dan satu tamparan mampir di wajah lelaki gendut yang tadi berkata menasihati dirinya. Satu tamparan yang terlihat pelan dari Lala sudah membuat orang itu melayang keluar dari restoran. Melihat ini, keempat orang yang masih berdiri sok jagoan tadi mundur beberapa langkah. Nyali mereka menjadi ciut. Melihat dengan satu gerakan dari Lala membuat si gendut terpantal jauh keluar dari restoran. Rejang berdiri, lalu dia berkata, ada apa dengan kalian? Apakah kami pernah menyinggung kalian sebelumnya? Tak ada satupun dari 4 orang tadi yang berani menjawab. Melihat ini Rejang tersenyum lalu berkata, mari kita pergi. Agar tiba di Tianjing, hari masih belum terlalu gelap. Lala pun membayar makanan yang dia pesan tadi lalu keluar mengikuti Rejang. Setelah Rejang dan Lala pergi, semua tamu mulai membicarakan kejadian tadi. Memang benar, menurut rumor bahwa si pincang pemetik bunga itu memiliki kekuatan tempur yang tinggi. Namun heran, kenapa gadis yang juga memiliki kekuatan tempur tinggi masih mau mengikutinya? Mungkin karena sudah tambah yang lain, sembari melelehkan lidah mereka, membayangkan Lala yang cantik. Kata-kata itu membuat para tamu laki-laki tersenyum dan membayangkan Lala yang cantik itu. Dewi bangkit. Setelah membayar dengan tertatih-tatih, dia melangkah keluar mengikuti arah yang dilewati Rejang dan Lala. Emang dia sengaja dari tenggara jalan memutar ke barat dan tinggal di perbatasan itu untuk mencari informasi keberadaan suaminya. Di sepanjang perjalanan, dia banyak mendengar sepak terjang suaminya yang semakin membuatnya jijik. Jika tadi tidak ada Lala, mungkin dia yang akan maju dan menghajar suaminya. Namun ketika melihat Lala, dia menahan amarahnya. Kini dia menjaga jarak karena dia tahu bagaimana pendengaran suaminya yang sangat tajam. Saat hari mulai gelap, dia yang memang menjaga jarak tadi jadi kehilangan jejak. Tadi dalam perjalanan Rejang melatih Lala untuk menambah kecepatannya. Sekarang mereka berdua berlari menuju Tianjin dengan kecepatan bagaikan angin yang nampak hanya bayangan baju mereka yang berkibar tertiup angin. Saat tiba di gerbang keluar Gali, hari sudah gelap. Rejang yang tiba tidak ingin membuat kehebohan lebih memilih untuk tetap di luar tembok.
Saat ini mereka berdua duduk di meja menikmati teh panas. Kecepatanmu sudah bagus, hanya butuh sedikit waktu untuk berlatih. Maka sulit dicari tandinganmu dalam hal kecepatan. Rejang berkata sembari meminum tehnya. Lala yang mendengar pujian itu tersenyum senang. Apakah kita akan menginap di luar tembok? Tanyanya. Rejang mengangguk. Lalu memanggil pelayan dan meminta 2 kamar untuk mereka. Setelah menghabiskan makanan dan teh, mereka meninggalkan meja dan masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Setelah memasuki kamar, Rejang keluar dari kamar melalui jendela lalu melompat ke atas atap. Dari sana dia memandang ke sekeliling lalu dia berkata sedikit mengarahkan tenaganya. Engkau mengikuti kami dari jauh. Jika berniat baik maka muncullah, jika tidak pergilah. Setelah itu Rejang duduk di atap itu memainkan atap yang terbuat dari jerami. Setelah beberapa menit tidak ada yang datang, maka dia melompat turun kembali ke kamarnya. Di dalam kamar dia duduk bersilah memejamkan matanya namun membuka mata batinnya sambil terus berjaga. Hingga ayam berkokok Rejang bangkit lalu keluar dari kamarnya. Dia memesan teh dan sarapan lalu menikmatinya sembari menunggu Lala keluar. Menunggu cukup lama, namun Lala tidak jua keluar membuat Rejang sedikit gelisah. Dia bangkit lalu menuju kamar Lala yang tepat berada di samping kamarnya. Setelah mengetuk dan menunggu beberapa saat tidak ada jawaban dari dalam, maka Rejang pun menerjang masuk. Setibanya di dalam kamar yang ternyata kosong, itu membuat dia terdiam sejenak. Setelah memeriksa sejenak, dia keluar lalu bertanya pada pelayan, apakah kalian melihat nona yang bersamaku? Semua pelayan yang berada di sana menggelengkan kepala mereka. Melihat ini, Rejang duduk menghabiskan tehnya lalu keluar meninggalkan restoran dan penginapan itu. Kekuatan tempur Lala termasuk tinggi, mungkin sulit untuk menemukan lawan yang bisa mengalahkannya. Melihat kamar yang masih rapi seperti tidak pernah terjadi pertempuran, mengingat ini Rejang berpikir bahwa Lala keluar sendiri dan bertempur di tempat lain. Dia terus berputar-putar di kota itu, namun tidak menemukan jejak Lala. Lala semakin membuat dia kebingungan. Tanpa rasa putus asa, dia terus berpindah tempat dengan kecepatan tinggi sambil terus memasang telinga dan matanya. Kemana Lala? Tak lama setelah Rejang turun dari atap dan memasuki kamar, lalu Lala yang belum juga bisa tidur mendengar suara wanita yang dikenalnya, milik Dewiye memanggil-manggil namanya. Karena merasa tertarik, maka dia keluar melalui jendela dan menutupnya kembali. Dengan kecepatan yang dia miliki, maka dia berlari menuju asal suara. Namun saat tiba di mana suara berasal, dia tidak menemukan siapapun. Setelah memeriksa ke sekeliling, dia diam menatap gelapnya malam. Suara itu kembali muncul memanggilnya. Dia pun cepat bergerak. Tanpa sadar dia sudah jauh meninggalkan kota Tianjing menuju Gunung Wotao. Saat mentari muncul, baru dia sadar dia sudah berlari terlalu jauh. Dia memutuskan untuk kembali ke kota Tianjing, namun suara itu kembali terdengar. Kenapa? Apakah engkau rindu dengan lelaki pincang pemetik bunga itu? Lala diam. Dia sadar percuma mengejar orang itu yang tentu memiliki kekuatan tempur lebih tinggi darinya. Dia memutuskan untuk menunggu. Benar, tak lama dia melihat sosok putih melayang cepat ke arahnya. Dia mengenal siapa orang yang berdiri di hadapannya, yakni seorang nenek-nenek yang berpakaian mewah yang dia temui di kota perbatasan kemarin siang. Maafkan aku jika menyinggung nenek, sapa Lala. Terdengar tawa khas orang tua yang terluncur keluar dari bibir wanita tua itu. Lalu nenek itu pun berkata, bukankah engkau akan marah jika ada orang yang menyebutnya pincang? Lala diam dan mengukur kekuatannya dengan orang yang berdiri di hadapannya. Lala sadar dia bukan lawan orang yang berdiri di hadapannya itu, lalu dia pun menjawab, maafkan aku jika membuat nenek tersinggung. Orang pincang yang nenek sebut itu adalah tuan mudaku. Kembali terdengar tawa dari nenek tua itu, lalu dia pun berkata, tuan muda. Seorang bajingan pemetik bunga sepertinya tidak pantas disebut tuan muda. Ini kali kedua Lala mendengar kata-kata pemetik bunga dan bajingan yang disematkan pada Rejang Li. Ini membuat dia penasaran lalu dia pun bertanya, nenek adalah orang kedua yang mengatakan hal yang tidak benar mengenai tuanku. Bisakah nenek menjelaskan maksud perkataan itu dan apa yang telah tuan mudaku lakukan? Nenek itu pun tersenyum lalu melompat ke tempat Lala sembari menghunus tongkatnya. Lala yang diserang secara mendadak cepat menghindar. Bab 89. Namun tongkat itu bagaikan hidup, terus mengejarnya. Walau dia sudah mengerahkan kecepatan yang diajarkan Rejang padanya. Cukup bagus.
Namun tidak cukup, maka sekarang terimalah pukulanku sebagai hukumanmu yang membela laki-laki bermata keranjang itu. Teriak si nenek sembari mengarahkan tongkatnya ke pinggul Lala. Serangan itu tak dapat dihindari Lala. Dia pun terjatuh terduduk. Melihat itu nenek tua penyamaran Dewi tertawa. Lalu dia menarik lengan Lala membawanya berlari dengan cepat bagaikan angin. Lala yang dipondong dapat melihat gerakan itu sama dengan gerakannya. Melihat ini Lala menjadi tenang bahwa nenek ini bukanlah orang lain dan tentu tidak memiliki niat buruk padanya. Nenek, aku tidak bisa meninggalkan tuanku. Bisakah engkau melepaskanku agar aku bisa kembali ke kota Tianjin? Bisik Lala. Namun nenek tua yang bertubuh wangi itu tidak memperdulikan bisikan Lala. Dia terus berlari jauh meninggalkan Tianjin. Hingga sore menjelang, mereka tiba di kaki Gunung Wutai. Dewi Ye yang menjadi nenek-nenek menurunkan Lala lalu berkata, kita sudah tiba. Bukankah tujuanmu ke gunung ini? Lala mengurut-urut pinggulnya yang masih terasa sakit lalu bertanya, di manakah ini? Dewi Ye tertawa lalu menjawab, kaki gunung Wutai. Kita tunggu lelaki bajingan itu. Dengar itu Lala pun terkejut, lalu dia bangkit dan berkata, Tuan muda pasti khawatir. Mendengar kata-kata itu Dewi Ye bertanya, mengapa dia mesti khawatir? Memang engkau siapanya? Lala yang sudah berdiri menjawab sembari membanting kakinya, aku bukan apa-apa baginya. Namun dia sangat berarti bagiku. Dia penyelamat aku dan kakakku. Dia guru kami. Dia kakak kami dan tidak ada orang kedua yang kami hormati kecuali istrinya. Mendengar itu Dewi Ye pun tersenyum lalu berkata, tadi engkau mendengar orang-orang menyebut dia si pincang pemetik bunga. Karena memang dia adalah seorang pemerkosa dan perusak para gadis. Bahkan di antara mereka ada yang memiliki anak karena ulahnya. Mendengar itu wajah Lala berubah, lalu dia pun menatap wajah keriput di hadapannya. Lalu dia bertanya, apakah nenek pernah melihat langsung dia melakukan kejahatan itu? Melihat nenek di hadapannya menggelengkan kepala, maka dia pun tersenyum lalu berkata, istrinya Dewi Ye adalah wanita cantik dan sempurna. Di sekelilingnya begitu banyak wanita cantik yang bahkan mungkin rela menyerahkan semua milik mereka untuknya. Apakah orang yang memiliki segalanya masih ingin melakukan hal terkutuk seperti itu? Dewi terdiam, lalu berkata, aku banyak bertemu dengan wanita yang menjadi korbannya. Lala pun menatap nenek di hadapannya seakan menyelami kata-kata itu benar adanya. Lalu dia bertanya, di manakah para wanita itu? Kenapa engkau bertanya begitu? Dewi balik bertanya. Lala pun tersenyum lalu dia menjawab, aku bisa meminta tuan muda untuk menemui mereka. Jika benar lelaki itu adalah tuan muda kami, maka aku akan membantumu untuk menghukumnya. Baik, kita tunggu dia tiba, jawab Dewi lalu mengeluarkan bekal makanannya. Kedua orang itu pun yang satunya tua dan satunya muda, cantik jelita menikmati roti kering dengan dendeng daging. Bagaimana dengan Rejang? Dia masih berada di Tianjin, terus mencari di mana Lala berada. Hingga malam tiba dia terus mencari bahkan kembali lagi ke kota di perbatasan milik kerajaan Song Utara. Dia curiga orang-orang di restoran di mana Lala memukul jatuh seorang jagoan di kota itu. Memiliki dendam dan terus mengincarnya. Namun sampai keesokan harinya dia tetap tidak menemukan keberadaan Lala. Sementara itu di kaki Bukit Wutai, banyak orang yang datang untuk mendaki ke puncak karena tertarik untuk menyaksikan pertarungan jagoan dari 4 penjuru. Di puncak sudah ramai, walau mentari belum muncul karena mereka sudah datang beberapa hari yang lalu. Lala mengikuti Dewi yang mendaki bukit. Di dalam hatinya bertawa, senang karena di atas sana tentu ada ayah angkatnya Randu. Sementara Dewi Ye melangkah dengan tenang. Di atas sana ada ayahku. Maka aku akan kembali kepada ayahku. Lala berkata jujur. Dewi Ye tertawa lalu menjawab, tergantung kemampuan ayahmu. Lala pun tersenyum mendengar itu karena dia yakin ayahnya Randu mampu mengalahkan nenek tua ini pikirnya. Ketika tiba di puncak, mata Lala terus berputar mencari keberadaan ayahnya. Namun dia tidak dapat menemukan di mana ayahnya berada. Karena banyak tenda berdiri yang juga banyak orang yang hadir untuk menonton. Mana ayam? Tanya Dewi. Lala menggelengkan kepalanya. Melihat ini Dewi tertawa lalu mendatangi sebuah tenda di bagian barat yang dijaga ketat oleh para penjaga. Aku Dewi Tangan Pedang hadir. Apakah ini tenda untukku? Tanya Dewi. Para penjaga yang tidak mengenal Dewi Tangan Pedang berpikir nenek tua di hadapannya adalah orang gila. Pada saat itu suara terdengar nyaring membentak. Kalian sudah melihat Dewi Tangan Pedang tidak segera memberi hormat. Mendengar suara itu para penjaga jatuh berlutut ketakutan karena memang
Di barat Dewi, tangan pedang terkenal ganas. Ganas membunuh bagaikan permainan baginya. Maafkan kami, Dewi tidak mengenalmu, sapa penjaga yang saat ini bersujud. Dewi pun tertawa melihat itu. Lala yang dari tadi mengikutinya pun terdiam. Pantas kekuatannya begitu tinggi. Ternyata nenek tua yang membawa lari dirinya adalah penguasa bagian barat yang terkenal sangat kejam dan pada lelaki yang berbuat jahat. Pada saat itu seorang wanita muda mendatangi tempat mereka sembari berkata, Dewi silakan masuk dan beristirahat. Dewi menarik Lala dan masuk ke dalam tenda, di mana di dalam ruangan itu terlihat rapi yang memang dibuat untuk seorang wanita. Makanan tersedia di atas meja. Melihat ini Lala pun tidak memperdulikan hal lain. Dia memulai menyantap makanan itu mengisi perutnya. Sementara Dewi duduk melepas lelah dan mengumpulkan hawa murni yang banyak terbuang ketika membawa lari Lala. Di dalam sebuah tenda yang berdiri di bagian selatan puncak gunung Utai, Randu duduk bersilah yang juga mengumpulkan hawa murni. Lala memang tidak dapat menemukan Randu karena dia berada di dalam tenda. Pertarungan di antara para jagoan dari 4 penjuru memang sudah diatur dan disepakati berdasarkan arah mata angin. Barat bertemu timur dan selatan bertemu utara. Selama kedua orang bertarung, maka dua lainnya tidak boleh meninggalkan tenda hingga tidak dapat menyaksikan jurus masing-masing lawan yang sedang bertarung. Peraturan itu cukup adil. Pemenang dari pertarungan babak pertama akan bertemu dengan pemenang babak kedua di babak puncak untuk menentukan siapa jagoan nomor 1. Pada saat itu suara seseorang terdengar di luar tenda. Dewi, pertarungan pertama mempertemukan engkau dengan pedang hiu dari timur. Apakah Dewi sudah siap? Dewi bangkit sembari menjawab, aku sudah siap. Di luar orang-orang berteriak, Dewi, Dewi, Dewi. Mereka adalah jagoan-jagoan dari barat yang tentu mendukung Dewi tangan pedang. Sedangkan di sisi timur orang-orang berteriak pedang hiu, pedang hiu. Suasana menjadi ramai. Dewi keluar dari tenda menuju arena di mana di tengah arena sudah berdiri seorang lelaki berusia 55 tahun yang memiliki tubuh besar berkepala botak. Di tangannya memegang sebuah pedang besar yang memiliki ujung seperti ujung mulut hiu. Dewi melangkah tenang. Para penonton berbisik-bisik melihat bentuk tubuh Dewi yang kurus kecil yang akan melawan raksasa dari timur. Apakah dia mampu menahan pukulan dari raksasa dari timur itu? Pikir banyak penonton. Sedangkan Dewi dengan tongkat kayu di tangannya masuk ke arena dengan tertatih-tatih. Ketika dia tiba di hadapan si pedang hiu dengan sedikit bungkukan dia menyapa. Senang dapat bertemu Datuk Timur sepertimu. Si pedang hiu yang berdiri sombong tampak bergoyang bagai tertiup angin. Dia dapat merasakan tenaga yang begitu besar menekannya. Dia cepat mengeluarkan tenaga dalamnya untuk menahan gempuran dari suara Dewi tangan pedang. 10 menit berlalu. Tampak kaki si pedang hiu sudah tertanam sedalam betis hingga lutut. Aku mengaku kalah. Teriak si pedang hiu yang membuat semua penonton yang tidak tahu apa yang terjadi menjadi terkejut mendengar teriakan itu. Dewi pun tersenyum menarik tenaganya kembali lalu dia berkata, aku menantang Datuk Utara. Sekarang dia berdiri menghadap tenda yang berada di utara puncak itu. Tidak terdengar jawaban dari dalam tenda. Panitia maju membungkuk takut pada Dewi sembari berkata, Dewi, aturannya Datuk Utara bertemu dengan Datuk dari Selatan dan pemenangnya baru akan bertemu denganmu. Mendengar itu Dewi pun tertawa, lalu dia pun berkata dengan mengarahkan tenaga dalamnya hingga dapat didengar oleh semua orang. Aku tidak peduli. Utara adalah yang terdekat dengan daerah kekuasaanku. Maka dia harus bertekuk lutut padaku. Jika dia tidak bisa mengalahkan aku, maka dia tidak pantas melawan Datuk dari Selatan. Mendengar itu semua orang terdiam. Randu juga mendengar itu dan menebak-nebak siapakah Dewi tangan pedang ini. Di dalam tenda bagian utara, Chandrasung menahan emosinya. Kembali terdengar suara Dewi. Apakah Datuk Utara begitu pengecut atau menganggap aku perempuan tua tidak pantas menjadi lawanmu? Terdengar tawa dari dalam tenda diikuti berkelebatnya sosok tubuh menuju arena. Aku menghargai peraturan. Jika Dewi ingin mencobanya, aku tidak bisa menolak. Jawab Chandrasung yang sudah saat ini berdiri di hadapan Dewi. Semua orang dapat menatap lelaki muda yang tampan berdiri berhadapan dengan Dewi tangan pedang. Saat melangkah, tidak tampak ada kepincangan pada kakinya, karena memang sejak dia menjadi Datuk Utara, dia memerintahkan pengrajin besi untuk membuat kaki yang terbuat dari besi. Dewi tersenyum menatap Chandrasung, lalu menjawab, bagus.
Datu dari selatan adalah jagoan tua yang pantas dihormati. Siapapun yang kalah di antara kita itu dapat diartikan kita tidak pantas untuk melawannya. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya.